kepada jemaat GPIB, jemaat Hebron Samarinda Seberang. Hari ini di Minggu Pemuliaan Yesus Kristus yang jatuh pada tanggal 24 Mei 2020. Kami datang menyembah-Mu ya Allah saat kami berada dalam kerapuhan. Kami sedang menghadapi persoalan besar yang belum pernah kami alami, yang menantang bukan hanya kesejahteraan kami, tetapi juga kelanjutan kehidupan di bumi ini. Mari kita berdoa kepada Allah, sumber kehidupan, agar Dia menguatkan iman kita dalam menghadapi pergumulan yang berat ini. Kita percaya bahwa doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit dan Tuhan akan membangunkan dia. Mari jemaat, kami undang untuk berdiri untuk menghadap Tuhan. Saudaraku, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya,
Allah ialah tempat perlindungan kita. Demikianlah firman Tuhan yang membimbing kita dalam ibadah ini. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita, menyertai engkau dan menyertaimu juga. Dalam iman kami datang kepadamu, memohon belas kasihan dan pengampunan-Mu atas dosa-dosa kami kepadamu dan kepada segenap ciptaan-Mu. Kekhawatiran dan tekanan menguasai kami ketika wabah COVID-19 melanda hidup kami, bahkan mengancam dunia ini. Saat kami menghadapi kerapuhan, ketakutan dan kematian, kami berteriak kepadamu, ya Allah, Engkaulah tempat perteduhan kami. Sembuhkanlah mereka yang sakit, hiburkanlah mereka yang berduka, dan lindungilah mereka yang memberi hati merawat mereka yang terserang oleh virus ini. Kami membawa doa kami kepadamu karena yakin akan belas kasihan-Mu yang tanpa batas. Tuhan, kasihanilah kami dan dengarlah doa kami. Sendengkanlah telinga-Mu kepada seruan kami meminta pertolongan-Mu. Ya Allah, dengarlah tangisan tubuh kami. Dalam rahmat-Mu, sembuhkanlah mereka yang menderita tubuhnya, pikirannya serta kehilangan semangat. Ya Tuhan, kami lemah dan tubuh kami rentan. Berjalanlah kiranya bersama kami, hembuskanlah kuasa pemulihan-Mu. Kami mohon belas kasihan dan pemeliharaan-Mu untuk mereka yang terdampak virus corona. Dari ancaman ketakutan dan kematian, kami berseru kepadamu. Kuatkanlah kiranya kami dalam iman, harap, dan kasih. Tuhan, kasihanilah kami dan dengarlah doa kami. Sendengkanlah telinga-Mu kepada seruan kami meminta pertolongan-Mu. Amin. Saudara umat kekasih Tuhan, sesaat lamanya kita telah mengakui segala kesalahan kita di hadapan Allah. Sekarang dengarkanlah berita anugerah sebagaimana dituliskan dalam Yeremia 33 ayat yang ke-6 sampai ke-7 yang berkata, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyikapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Jemaat Tuhan, Allah Pencipta, berikanlah kami hidup. Ampunilah dan selamatkanlah kami melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Kami yakinkan bahwa betapapun berat dosa kami, Allah mengampuni kami dalam rahmat-Nya
penyakit kami pun disembuhkannya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan berita firman Tuhan. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Sesaat saja Tuhan, kami akan berdiam diri di hadapan-Mu, seraya mengangkat seluruh keberadaan kehidupan kami, termasuk akal dan budi kami, serta pikiran kami Tuhan, untuk memohon agar Tuhan mengurapinya. Karena ketika kami mendengarkan sabda-Mu Tuhan, sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, seringkali kami tidak mampu untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup beriman kami. Tetapi dengan kemampuan, dengan hikmat dan akal budi yang asalnya dari Tuhan, kami akan dimampukan bukan hanya sekedar mendengarkan firman Tuhan saja, tetapi boleh mengerti dan memahaminya, terlebih khusus melakukannya dalam hidup beriman kami. Berfirmanlah ya Tuhan, sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab terambil dari Yoel pasal 1 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-12 yang mengatakan, firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pidahan. Apa yang ditinggalkan belalang pidahan telah dimakan belalang pelompat, dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah, hai pemabuk, dan menangislah. Merataplah, hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon arakku menjadi buntung.
Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dan rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana. Pohon delima juga pohon korma dan pohon apel, segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kehirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, pada hari ini kita diajak untuk melihat tentang keberadaan kita. Manakala baik negeri kita tercinta ini maupun dunia ini mengalami situasi yang amat menyakitkan, situasi yang amat menakutkan pada saat terjadi wabah virus corona atau yang sering kali disebut dengan COVID-19. Pada saat kita mengalami situasi seperti ini, apa yang ada dalam pikiran kita? Banyak orang saudara-saudara yang akan mempertanyakan tentang keberadaan Tuhan di dalam hidupnya. Karena banyak tidak sedikit orang yang mengetahui bahwa Allah yang memiliki kita adalah Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha segala-galanya. Tetapi kenapa Dia membiarkan semuanya ini terjadi dalam hidup kita? Dan bahkan saudara-saudara tidak sedikit orang yang kemudian berupaya untuk mencari kambing hitam tentang siapa yang bersalah ketika kita mengalami situasi seperti ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita dari Yoel pasal 1 ayat 1-12 ingin mengajak kita untuk melihat apa yang terjadi dalam kehidupan umat Allah pada zaman Nabi Yoel menjadi seorang Nabi Tuhan, menyuarakan suara Tuhan di dalam kehidupan umat Allah. Ketika bencana terjadi, tulah belalang di dalam kehidupan umat percaya. Pada saat itu saudara-saudara, mereka mengalami berbagai macam krisis dalam kehidupan mereka. Bencana belalang merusak seluruh tatanan kehidupan mereka, baik merusak perekonomian mereka, merusak alam mereka, dan bahkan juga mereka berada di dalam ketidakberdayaan. Bisa dikatakan, umat Israel pada saat mengalami bencana belalang ini, mereka berada di dalam kondisi darurat ekonomi dan juga darurat rohani. Dan pada saat itu saudara-saudara, kita lihat sebagai seorang Nabi Tuhan, Yoel menyuarakan suara Tuhan, dan Yoel juga memberikan kepada umat Tuhan
menyerukan kepada mereka tentang apa yang harus mereka lakukan sebagai umat Allah dalam situasi dan kondisi ketika mereka berhadapan dengan bencana ini. Saudara, pada ayat yang kedua dikatakan, dengarlah hai para tua-tua, pasanglah telinga hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Saudara-saudara, Yoel mengajak umat Allah untuk masuk di dalam sebuah kesadaran sebagai umat pilihan Allah. Kesadaran tentang keberadaan mereka sebagai umat Allah yang harus mengalami bencana yang luar biasa ini, saudara-saudara. Selain itu, saudara-saudara, Yoel mengajak umat untuk mengintrospeksi seluruh kehidupan mereka sebagai umat pilihan Allah. Apakah yang telah mereka perbuat dan lakukan di sepanjang kehidupan mereka? Apakah seluruh keberadaan mereka hidup untuk menyenangkan hati Tuhan atau malah sebaliknya? Dan kenapa Tuhan sampai mengizinkan bencana itu terjadi dalam kehidupan mereka? Mengintrospeksi diri dalam sebuah kesadaran yang penuh sebagai umat Allah yang seharusnya hidup melakukan kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan mereka, juga harus terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mengintrospeksi diri kita masing-masing. Apakah seluruh hidup kita selalu menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Apakah seluruh hidup kita hanya tahu melukakan hati Tuhan? Itu yang pertama. Dan yang kedua, saudara-saudara, Yoel juga mengajak umat Allah untuk melihat bahwa selain mereka mengintrospeksi diri mereka, maka yang dilakukan adalah bukan hanya sekedar meratap, menangis, berteriak, tetapi juga melakukan pertobatan di dalam kehidupan mereka dalam sebuah perkabungan yang luar biasa. Pertobatan yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan umat Allah adalah sebuah pertobatan dari hati yang murni, yang tulus di dalam kehidupan mereka. Sama seperti yang dikatakan dalam pasal yang kedua ayat 13, dikatakan demikian, koyakkanlah hatimu dan janganlah pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Koyakkanlah hatimu dan janganlah pakaianmu. Saudaraku, bertobat yang diminta oleh Allah adalah bertobat secara keseluruhan dalam kehidupan kita, bukan hanya sekedar formalitas, tetapi pertobatan dengan hati yang tulus, yang didasari dengan belas kasih Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu siapakah diri kita di hadapan Allah. Tidak lebih manusia yang terbatas, bahwa ketika kita hanya mengandalkan diri pada kekuatan kita, pada kepintaran dan kemampuan kita, kita tidak akan mampu keluar dari bencana ini. Tetapi ketika kita menyertakan Tuhan dan memohon belas kasihannya, maka pada saat itu kita yakin bahwa Allah yang memiliki kita adalah Allah yang luar biasa, Allah yang bukan hanya mampu melihat, tetapi Allah yang juga mampu berkarya dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya pertobatan itu harus ditindaklanjuti dengan pembaharuan hidup yang luar biasa. Yang tadinya mungkin kita tidak peduli dengan keberadaan kita sebagai umat Allah, kini kita peduli dan menata hidup kita menjadi lebih baik lagi di hadapan Allah. Saudaraku, kita lihat dalam kehidupan kita saat ini, COVID-19 sedang melanda bumi ini. Banyak orang berteriak, banyak orang menangis, banyak orang berseru kepada Tuhan. Tetapi yang utama yang harus kita lakukan, jangan sekali-kali mencari kambing hitam siapa yang bersalah dalam hidup ini. Tetapi baiklah kita mengintrospeksi diri kita di dalam kehidupan kita dengan sebuah kesadaran yang penuh bahwa Allah seringkali mengizinkan bencana ini terjadi dalam hidup kita dalam rangka untuk mendidik kita
sebagai umat pilihannya, agar kita bisa menatap kembali keberadaan Tuhan sebagai Allah di dalam kehidupan kita yang Maha Kuasa. Dan yang kedua yang harus kita lakukan adalah masuklah dalam pertobatan, didasari dengan permohonan belas kasihan Allah dalam hidup kita, sehingga pada akhirnya nanti saudara-saudara, Allah dengan kasih setianya memberikan pemulihan dalam hidup kita, dan setiap kita akan menikmati damai sejahtera Allah seperti yang dijanjikan Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa Allah selalu merancangkan damai sejahtera bagi umat pilihannya. Saudaraku, hiduplah untuk Tuhan, dan baiklah kita hidup dalam pertobatan kepada Allah dalam sebuah kesadaran penuh, sehingga saudara-saudara, Yesus Kristus Sang Kepala Gereja akan memulihkan kehidupan kita, dan belas kasihannya tetap dicurahkan dalam hidup kita. Terpujilah Kristus. Amin. Saudaraku, marilah kita berdiri dan bersama-sama mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, marilah kita satukan hati kita dalam doa syafaat. Kita berdoa. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ya Allah, kami berdoa bagi mereka yang sedang menderita karena virus COVID-19. Kami mohon sentuhan penyembuhan agar mereka menerima perawatan yang mereka butuhkan untuk pemulihan. Kami berdoa bagi mereka yang rentan. Engkau yang mengenal ketakutan, kekhawatiran, dan kelemahan tubuh mereka. Lingkupilah mereka dengan kasih-Mu. Berilah kekuatan kepada mereka yang sedang mengerang kesakitan. Peganglah mereka yang lemah dalam rangkulan-Mu yang menguatkan. Dan berilah pengharapan serta kesabaran kepada mereka yang sedang dalam proses pemulihan.
Ya Allah, dalam anugerah-Mu, pulihkanlah mereka yang rentan. Ya Allah, dimanapun kami berada di muka bumi ini, kami saling terhubung. Kami mendoakan mereka yang menjadi korban virus ini di berbagai tempat di dunia. Kami memohon kesembuhan, perawatan kesehatan, dan keutuhan semua umat-Mu di semua tempat yang terjangkit oleh virus ini. Kiranya Engkau ya Allah memberikan kekuatan dan semangat kepada mereka yang terkapar, agar mereka mampu bertahan dalam iman dan pengharapan dan terus berjuang melawan epidemi ini. Berkatilah usaha-usaha kami bersama, sumber daya yang kami gunakan, serta hati yang melayani, agar semuanya dapat bermanfaat untuk menghalau penyakit ini. Ya Allah, dalam anugerah-Mu, pulihkanlah mereka yang rentan. Kami mendoakan mereka yang sedang dikarantina karena ancaman penyakit ini. Hiburkanlah mereka dengan damai-Mu yang melampaui akal manusia, dan berilah mereka kesabaran di tengah masa yang mencekam ini. Kami juga mendoakan keluarga, teman, dan komunitas yang menantikan pertemuan mereka. Ya Roh Kudus, hiburkanlah mereka. Ya Allah, dalam anugerah-Mu, pulihkanlah mereka yang rentan. Kami mengenang dalam kasih mereka yang telah meninggal karena virus ini. Semoga mereka beristirahat dengan tenang dan damai dalam pelukan kasih-Mu. Kami doakan mereka yang kehilangan orang-orang yang dicintai. Kiranya Engkau ya Allah menghibur dan menguatkan mereka di saat perpisahan yang berat ini. Semoga kekuatan sayap kasih-Mu menopang mereka agar mampu bangkit di tengah pengalaman yang menelantarkan kehidupan mereka, sehingga mereka dapat membangun kembali pengharapan di masa depan bersama-Mu. Ya Allah, dalam anugerah-Mu, berilah mereka istirahat yang tenang. Kami mendoakan mereka yang memberi diri untuk melayani masyarakat, mereka yang bekerja keras menyadarkan masyarakat bagaimana mengurangi risiko infeksi dan penyebaran wabah ini. Serta khusus kami berdoa bagi semua tenaga medis, mereka yang berani mengambil risiko demi menyelamatkan hidup sesama. Kami berdoa kiranya Engkau memberikan hikmat dan pengetahuan kepada pemimpin bangsa kami, kepada pemerintah, mereka yang mengambil keputusan bagi keselamatan orang banyak, dan mereka yang berjuang untuk melawan penyebaran COVID-19 dan mengupayakan langkah-langkah bagi pemulihan masyarakat. Semoga mereka tidak putus asa ketika menghadapi jalan buntu. Semoga pengharapan mereka untuk memperbaiki situasi tidak pudar. Dengan pertolongan-Mu kiranya mereka mampu memikirkan apa yang harus dilakukan untuk mengobati mereka yang terdampak, dan terus menolong segenap warga masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan yang menyelamatkan banyak orang. Ya Allah, dalam rahmat-Mu, tolonglah mereka mengambil keputusan dan tindakan yang efektif untuk mengatasi COVID-19. Ya Allah, sumber kehidupan, sebagai makhluk yang rapuh kami mengaku bahwa kekuatan-Mu itulah yang menjadi kekuatan kami. Anugerahkanlah hikmat dalam pekerjaan kami, kasih-Mu dalam kesakitan kami, dan damai-Mu di hati kami. Kirimkanlah berkat-Mu bagi semua yang peduli kepada mereka yang lemah. Topanglah mereka dan berilah agar sukacita-Mu dinikmati oleh banyak orang dalam keadaan apapun. Tuhan adalah kekuatan-Ku dan perisai-Ku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Ya Allah, dalam anugerah-Mu, pulihkanlah mereka yang rentan. Ya Roh Kudus, tiupkanlah damai dan kehidupan yang baru bagi setiap orang. Anugerahkanlah kami dengan rasa kepedulian sosial yang kuat untuk melakukan hal yang perlu kami lakukan bagi manusia dengan penuh kasih dan kerendahan hati,
Berkatilah semua orang yang bekerja sama dalam satu keluarga Allah untuk mewujudkan belas kasihan-Mu di dunia ini. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sampai hari ini berkat Tuhan tersedia bagi kita. Mensyukuri semua itu, marilah kita memberikan persembahan sukarela guna pelayanan kasih dan keadilan. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Jemaat, mari berdiri untuk mendoakan persembahan kita secara bersama-sama. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas kasih-Mu yang menjamin keselamatan kami. Sebagai wujud syukur kami, saat ini kami telah memberikan persembahan. Terimalah ya Tuhan, sebagai tanda hormat dan kasih bagi-Mu, serta pakailah seluruh hidup kami untuk melayani Engkau dengan penuh kasih. Amin. Saudaraku, marilah kita berdiri sebagai tanda kesiapan kita untuk menjawab pengutusan Tuhan. Bangsa yang saat berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kegelapan, atasnya terang telah bersinar. Kiranya tangan Allah yang menyembuhkan, menyentuh dan menghidupkan kita. Kiranya kuasa Allah yang menghidupkan mengalir ke dalam setiap sel tubuh kita dan ke dalam kedalaman jiwa kita, membersihkan, memulihkan kita agar kita menjadi utuh dan kuat
dalam kuasa dan damai-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.